Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar anak-anakku semuanya? Tetap semangat belajar dari rumah ya. Pagi ini kita akan memulai pelajaran agama. Dengan materi pokoknya, aku bisa mengasihi orang lain. Bahan Alkitab, Matius 22 ayat 34 sampai dengan ayat ke-40 dan Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Sebelum kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kami. Kami akan belajar, tuntunlah kami agar kami dapat mengerti dan memahami pelajaran hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, siapkan buku, Alkitab, dan alat tulis. Kita akan membaca Alkitab dari Injil Matius 22 ayat 39b yang berbunyi, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Itulah hukum yang Tuhan perintahkan bagi kita semua. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu apa itu hukum? Hukum adalah petunjuk atau pedoman yang harus kita taati. Hukum terutama yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah kasih. Tuhan Yesus meminta kita untuk mengasihi sesama. Pelajaran sebelumnya kita belajar bahwa kita tidak dapat hidup sendiri, di mana kita membutuhkan orang lain dan Allah telah memberikan banyak orang untuk menolong kita. Orang yang saling mengasihi akan dikenal sebagai murid Allah. Nah, anak-anak, Allah memberikan 10 hukum Tuhan melalui Musa. Dan Musa menerima 10 hukum itu di Gunung Sinai yang berupa 2 loh batu. 2 loh batu tersebut berisi perintah Allah yang harus dilakukan oleh manusia. 10 hukum tersebut dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, hukum ke-1 sampai ke-4 mengajarkan kasih kepada Allah. Hukum ke-5 sampai dengan ke-10 adalah perintah untuk mengasihi sesama. Kasih tidak hanya diucapkan, tetapi harus dinyatakan dalam bentuk perbuatan. Dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-17 berbunyi, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Nah, anak-anak, kita bisa menunjukkan bahwa mengasihi tidak hanya dengan perkataan saja, kita juga mengasihi dengan perbuatan. Jika kita diberi berkat untuk bisa menolong orang lain, tidak ada salahnya kita dapat memberikan sedikit dari uang kita untuk menolong mereka yang kesulitan. Kita bersyukur karena kita masih dapat menikmati berkat Tuhan. Juga kita dapat melakukan, meskipun kita masih kecil, tapi kita dapat menolong orang lain. Kasih adalah perintah yang harus dilakukan. Contohnya begini anak-anak, bermain bersama. Jika kita mampu untuk memberikan uang kepada pengemis, kita tidak boleh pelit. Kita harus bisa berbagi. Nah anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kasih adalah perintah yang harus dilakukan, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan nyata. Yang kedua, Allah memberikan kita kemampuan untuk kita bisa mengasihi orang lain, meskipun kita masih kecil. Kita dapat menunjukkan bahwa kita dapat mengasihi orang lain, mulai dari hal-hal sederhana. Misalnya, dengan cara bersikap ramah terhadap sesama, memberi salam kepada guru, kalau di rumah, menaati perintah orang tua. Dan kita juga bisa mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Apalagi sekarang dengan situasi adanya pandemi,
Kita bisa berdoa bagi orang-orang yang sakit supaya mereka mengalami kesembuhan. Nah, itu bukti bahwa kita bisa mengasihi orang lain. Tugas hari ini bagi anak-anak menghafal ayat hafalan yang terdapat dalam Yohanes 13 ayat 34 dengan cara divideokan. Bunyinya, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi." Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini anak-anak. Mari kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah mengasihi kami dengan kasih-Mu yang tulus. Ajarilah kami untuk mengasihi orang lain dengan tulus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai bertemu di pembelajaran yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.